orang Islam kok nggak boleh melihara anjing ya? Megang anjing juga najis, padahal di banyak budaya selain Islam. Selain Islamnya sekarang, melihara anjing tuh umum. Terus ya, di kisah Ashabul Kahfi di Quran, mereka kan piaraan anjing tuh. Nah, anjing piaraannya tuh dimuliakan di Quran. Dulu pas zaman Nabi, anjing tuh boleh loh bolak-balik di masjid Nabi, bobo siang di masjid, dan ya namanya juga anjing ya. Kadang-kadang ada aja anjing yang pipis di masjid. Dan Nabi dan para sahabat pada saat itu tuh chill aja, anjingnya nggak diusir dari masjid dan mereka juga nggak buru-buru bebersih bekas pipisnya. Melihara anjing waktu itu tuh adalah hal yang biasa, dan emang biasanya sih untuk jaga ternak dan jaga rumah ya. Sebenarnya di teks Quran ataupun riwayat gak ada pernyataan kalau anjing itu najis. Gak ada pernyataan yang eksplisit. Fatwa anjing najis itu karena anjing dikiaskan sama babi. Kias itu adalah salah satu tool frameworknya ulama untuk menghukumi suatu hal yang belum ada hukumnya dengan menggunakan hal lain yang ada hukumnya berdasarkan kesamaannya atau kemiripannya. Misalnya hukum haramnya narkoba itu hasil kias terhadap hukum minum khamar karena sama-sama bikin rada hilang kesadaran. Nah, tapi anjing kan gak kayak babi ya. Kok bisa dikiasan sama babi? Babi emang di Quran dihukumi najis. Anjing gak nih. Gak dinyatakan najis secara eksplisit. Ternyata sumbernya tuh dari riwayat perintah cuci wadah makanan setelah dipakai makan sama anjing. Cuci wadah makanan ya, bukan cuci tangan apalagi mandi. Nah, dari teks riwayat itu, ulama jadi nyimpulin, wah berarti air liurnya anjing najis. Kalau air liurnya najis, berarti anjing itu najis. Kalau anjing itu najis, berarti sama kayak babi. Nah gitu awal proses pemikirannya kenapa anjing jadi dihukumi najis. Najis yang selevel berarti sama babi dan jadi nggak populer deh buat komunitas muslim pada umumnya. Forbidden Questions kali ini akan bahas kenapa orang Islam nggak boleh melihara anjing. Nah anjing, selain suka dipakai buat ngatain orang, anjing itu adalah hewan yang nggak boleh dipelihara sama orang Islam. Alasannya kenapa? Nah biasanya kita dikasih tahu karena anjing itu najis. Jadi di Muslim Society yang sekarang nih, melihara anjing tuh ya nggak populer lah. Kalau kamu orang Islam dan melihara anjing, orang bakal reaktif sih. Tahu nggak Hesti Sutrisno, wanita bercadar yang rawat 70 anjing? Kan kontroversial tuh. Nah coba kalau dia bukan Muslim, kayaknya orang nggak akan reaktif sih. Sementara itu ya, anjing itu adalah hewan peliharaan paling umum. Dalam sejarah peradaban, anjing itu adalah hewan yang pertama kali dipelihara oleh manusia. Anjing udah kita pelihara dari 30.000 tahun yang lalu. Lebih early 10 tahun dari ketika manusia pertama kali beternak segala macam hewan ternak dan hewan buat transportasi kayak kuda misalnya. Nah, dalam sejarah peradaban, duluan kita temenan sama anjing daripada sama kucing dan hewan-hewan lain. Menarik ya? Kalau lihat dari perspektif ini, rasanya pertanyaannya jadi geser dari yang kok orang Islam pelihara anjing? Jadi pertanyaannya, kok orang Islam nggak pelihara anjing? Nah, karena anjing populer dihukumi najis di komunitas Muslim, kadang tuh sedihnya jadi justifikasi untuk nyakitin anjing ya. Kadang kelompok yang menganggap anjing najis tuh jadi develop antipati gitu ke anjing. Nah, gimana ceritanya? Hewan yang merupakan hewan pertama yang dipelihara manusia jadi hewan yang gak boleh dipelihara dalam Islam. Jadi, produk hukum Islam itu kan adalah hasil sintesis dari teks ya. Teks primary-nya Quran, secondary-nya hadis atau riwayat Nabi dan sahabat. Nah, untuk bisa mengerti perspektif ulama dalam memproduksi fatwa, mau gak mau kita harus look through teksnya. Kalau soal anjing najis, sebenarnya kan gak ada pernyataan eksplisitnya di Quran maupun riwayat ya. Anjing dihukumi najis itu karena riwayat yang isinya memerintahkan untuk membasuh wadah bekas makan anjing kalau kita mau pakai wadah itu lagi. Kalau bahasa populer mungkin gini ya. Kalau anjing makan di piring kamu, piringnya cuci ya, yang bersih banget. Kalau bisa pakai sabun dan milas 7 kali. Nah, dari riwayat itu banyak dari ulama yang nyimpulannya jadi, oh harus dicuci, segitunya berarti karena air liurnya najis. Kalau air liur anjing najis, berarti anjing itu najis. Kalau anjing najis berarti sama nih kayak babi. Terus kalau kena babi, jadi harus cuci 7 kali juga. Nah, kalau babi itu emang ada pernyataan najisnya. Kalau anjing tuh nggak ada. Dan bilas 7 kali itu cuma ada di teks untuk wadah bekas makan anjing doang. Untuk babi itu nggak ada perintah untuk bilas 7 kali. Tapi somehow hasil ijtihad ulama fikih itu anjing sama babi end up berada di kategori najis berat. Dan cuma mereka berdua doang nih yang masuk kategori najis berat. Perlu diperhatikan kalau pada zaman Nabi air tuh mahal ya. Gak bisa mandi sering-sering. Wudhu kalau mau sholat tuh satu orang cuma ngabisin air segini doang. Sebanyak air yang bisa ditampung buat tangan. Gak kayak kita ya. Wudhunya di keran yang deras banget ya.
Nah mungkin makanya urgensinya jadi berasa berat banget kali ya. Jadi mungkin kenapa dikategorikan najis berat gitu. Karena dicuci 7 kali itu air mahal. Tapi nggak tahu juga sih. Tapi ini bisa aja ya nggak sih? Nabi nyuruh kita cuci piring bekas makan anjing itu karena alasan kebersihan aja gitu. Anjing kan nggak tahu ya habis makan apa, habis dijitin apa. Ya Nabi mungkin concern kalau umatnya makan di wadah yang sama tanpa dicuci bersih dulu. Mungkin ya, aku juga nggak bisa tahu pastinya of course. Cuman nih ya, kalau anjing senajis itu, gini, anjing itu umum dipelihara sebagai pemburu. Dan hewan hasil buruannya itu halal untuk kita makan selama kita melepas anjingnya baca bismillah dulu. Nah hal itu dijelaskan di Quran Surat Al-Ma'idah ayat 4 dan tercantum juga di riwayat. Anjing kan berburu pakai gigi ya, jadi hewan hasil buruannya ya bekas digigitin anjing, tapi halal loh untuk dimakan. Jadi pada masa itu mungkin anjing nggak semenjijikkan itu karena kita boleh makan bekas gigitan anjing. Teks selanjutnya nih soal larangan melihara anjing. Kalau melihara anjing katanya dosanya tuh 1 kiraf. Di riwayat lain ada yang bilang 2 kiraf. Nah kiraf itu kayak gunung besar. Jadi melihara anjing tanpa untuk keperluan berburu dan keamanan dosanya segunung. Meanwhile, familiar nggak sama kisah Ashabul Kahfi? Kisah para penghuni gua yang ada di Surat Al-Kahfi. Kisah ini juga ada di Alkitab, sebutannya tapi bukan Ashabul Kahfi, sebutannya Seven Sleepers ya, karena mereka ceritanya tidur gitu di dalam gua selama 308 tahun. Nah mereka ini punya piaraan yang legend, dan piaraan itu anjing. Para pemuda yang tidur lama banget sampai ratusan tahun di gua ini udah dinyatakan auto surga nih. Mereka udah jamin surga sama Tuhan. Nah gimana? Para pemuda yang auto surga ini pelihara anjing. Ya nggak tahu sih itu anjing pemburu atau penjaga atau apa. Ya udahlah ya, bisa aja itu anjing pemburu. Oke lanjut nih. Ada cerita lagi. Ada seorang pemuda Bani Israel, dan riwayat lain katanya seorang perempuan pezina. Alkisah dia ketemu sama anjing yang kehausan dekat sumur. Terus dia masuk sumur dan ambilin minum buat anjing itu. Nah karena perbuatan baiknya itu dia dikasih golden ticket buat ke surga. Itu ngasih minum doang loh, bisa cus langsung ke surga kalau mati kelak. Nah tapi gini deh, kalau misalnya itu orang mikirnya bukan, wah kasihan nih anjingnya haus, kasih minum deh. Tapi dia, wah anjingnya kasihan gak ada yang urus, aku pelihara deh. Tapi, the problem is, kalau ngasih minum anjing masuk surga, kalau melihara anjing gak saya segunung. Kan, kalau kita melihara anjing gitu, kita bisa memastikan terus anjing itu gak kehausan dan kelaparan ya. Tapi dosa nih masalahnya. Tapi ngasih minum sekali, surga nih. Jadi, gak tahu deh gimana ya. Lanjut lagi, ada teks lain nih. Ada riwayat yang bilang kalau malaikat itu gak masuk ke rumah yang ada anjingnya. Teksnya Sahih by the way. Sahih itu berarti verified dan confirm kalau teksnya itu otentik. Riwayat ini memperkuat alasan kenapa melihara anjing itu nggak boleh. Nanti malaikat nggak mau ke rumah kita. Nanti rumah kita jauh dari berkah atau berkat. Nah konsep berkah ini emang konsep abstrak yang populer dalam perilaku kita beragama ya. Dalam pembuktiannya sih ya nggak bisa. Kita nggak bisa membuktikan sesuatu itu berkah atau enggak. Ini dirasa-rasa aja. Nah kembali ke topik anjing bikin malaikat menjauh. Jadi gini, ada juga riwayat yang menunjukkan kalau anjing tuh biasa bolak-balik masjid, nongkrong di masjid, kadang pipis segala. Tapi Nabi dan para sahabat tuh chill aja, nggak mesti dan nggak langsung bersih langsung gitu. Nah itu menunjukkan kalau interaksi antara manusia dan anjing tuh biasa aja pada saat itu ya nggak sih? Nah terus berarti kalau di masjid Nabi ada anjing, malaikat nggak masuk masjid Nabi gitu? Nah, jadinya emang alasan soal nggak boleh melihara anjing nih jadi nggak konklusif sih ya. Kayak masih banyak missing puzzle-nya gitu. Ulama pun kadang rasionalisasi sendiri aja. Ada yang bilang katanya soal melihara anjing tanpa dimanfaatkan untuk berburu atau keamanan itu yang nggak ada manfaatnya, makanya nggak boleh. Tapi kan banyak ya hewan yang nggak ada manfaatnya buat dipelihara. Tapi kalau kita pelihara nggak dibilang dapat dosa segunung juga. Waktu kecil siapa yang pernah melihara kromang atau anak ayam yang dicat hijau? Atau apalah peliharaan yang gak berguna lainnya. Itu kelomang kan gak bisa disuruh berburu atau jaga rumah gitu. Tapi kalau kita pelihara kan gak dosa. Nah setelah aku cerita panjang lebar gini, kamu punya pendapat gak? Asal ada tanggapan gak buat aku? Atau kamu punya masukan untuk tema Forbidden Questions episode selanjutnya gak? Tulis di kolom komentar ya. Kalau dirasa konten ini bermanfaat, like dan share juga. Subscribe juga dong supaya aku tambah semangat kontennya. Makasih sudah menonton sampai habis. Aku pamit dulu ya.